seorang yang tinggal di Florida. Sudah pernah mendengar seorang dari Puerto Rico bernama Jose Luis de Yesu Miranda? Pernah dengar atau menyaksikan acaranya? Saudara, dia lahir 22 April 1946 di Ponce, Puerto Rico. Dia mendirikan gereja yang bernama Crescendo and Gracia atau Growing in Grace. Wah, bagus ya, Growing in Grace. Tapi saudara, dia menyatakan diri. Dia mengklaim baik sebagai Yesus Kristus yang datang kembali, sekaligus juga mengklaim sebagai anti-Kristus. Jose Luis ini, saudara, pada waktu umur 11 sampai 25 tahun sudah masuk penjara 17 kali karena mencuri, karena drug. Dia tadinya anggota gereja Pentakosta, kemudian pindah ke gereja Baptis, dan sekarang menyatakan diri sebagai anti-Kristus. Pengikutnya saudara tahu berapa banyak di seluruh dunia? 130.000. Dan banyak dari pengikutnya, murid-muridnya, yang mentato di bagian leher atau bagian lain dengan tanda 666. Jose ini, saudara, memang punya daya tarik yang sangat besar. Ketika saya lihat fotonya, orangnya ganteng, saudara, punya karisma. No wonder hari ini dia punya stasiun TV ya, yang ditonton di 35 negara. Dia punya 287 program radio, dan dia punya 24 jam acara penuh di TV dalam bahasa Spanish. Saudara, ini salah satu contoh. Muncul dari dalam gereja, betul? Tapi kemudian menyatakan siapa dirinya. Yang keempat, saudara, karakteristik yang keempat. Kalau kita kembali lagi tadi di 1 Yohanes pasal kedua, Yohanes menyatakan bahwa antikristus itu sudah datang, betul? Karakteristik yang pertama tadi, ada berapa antikristus di zaman Yohanes? Banyak. Saudara mengikuti? Ya? Mengikuti tidak? Jangan bingung ya. Nah, yang keempat, kalau kita perhatikan lagi, coba kita baca ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, apa saudara? Seorang antikristus sudah datang belum? Belum. Akan datang. Bingung. Tadi dikatakan banyak antikristus sudah datang, tapi Yohanes menyatakan seorang antikristus akan datang. Apa maksudnya? Saudara, rupanya antikristus memang berawal dari orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Orang-orang yang melawan kekristenan dengan berbagai macam cara. Tetapi saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka sang antikristus itu nantinya akan menjurus kepada satu orang. Nah, kalau satu orang ini muncul, saudara, saat itulah kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Di pasal yang keempat ayat 3, Yohanes pun juga menyatakan bahwa memang banyak, tetapi nanti akan menjurus kepada satu antikristus yang penuh dengan kekuasaan. Kita nanti akan lihat. Sudah lihat lagi pasal keempat ayat ketiga, bagian B. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa apa? Ia singular, bukan mereka. Ia
akan datang. Belum datang, tapi satu antikristus yang berkuasa akan datang. Oke? Nah, sekarang kita melihat, kalau tadi dari Yohanes, sekarang kita juga lihat dari penulis yang sama, tetapi dari kitab yang berbeda, kitab Wahyu. Tolong next slide-nya, kitab Wahyu sekarang. Wah, berbicara tentang Wahyu, memang ini buku yang boleh dikata paling sulit untuk ditafsirkan. Sehingga apa, saudara? Banyak penafsiran terhadap kitab Wahyu ini. Nah, kita tidak punya waktu untuk mengekspos ya, ayat demi ayat. Tapi saya harap saudara mendapat gambaran secara garis besar. Ya, kita buka Wahyu pasal 13. Di Bible Study nanti kita bisa bahas secara lebih detail, termasuk dari kitab Daniel yang juga berbicara mengenai akhir zaman. Untuk hari ini kita baca Wahyu pasal 13. Kita baca ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu? Wahyu 13, 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Kita lanjutkan ayat 11 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi
supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga